tim Alfie Rev, abang mengucapkan tahniah. Korang memang best. Linka best. Semua barisan tim Alfie Rev, you all are the best. You are all are the best. Assalamualaikum, selamat bertemu kembali bersama Abang Joy di Abang Joy YouTube channel. Saya Abang Joy. Kepada rakan-rakan yang baru menonton video reaction Abang Joy ini, abang ucapkan selamat datang ke Abang Joy YouTube channel. Terima kasih kerana sudi menonton video reaction abang ini. Jangan lupa like, komen dan juga share sekiranya bermanfaat. Kepada rakan-rakan subscriber Abang Joy, abang ucapkan jutaan terima kasih sekali lagi kerana sudi menonton video reaction Abang Joy yang tak seberapa ini. So guys, sebelum kita bermula, abang ingatkan, ini adalah video react. Part 4, Behind the Scene, Wonderland Indonesia. Wonderland Indonesia. Oh, I see. Suara latar belakangnya pun abang suka, dia punya animasi dia punya suka, CGI doang pun abang suka, music dia guys. Abang tidak berapa mahir dalam sudut teknikal pembikinan video, tapi abang tahu menilai dari sudut cantiknya saja. Mungkin abang tidak pandai macam mana yang orang buat, apa peralatan yang orang guna, dan apa lagi prosedur ataupun SOP ataupun orang kata gerak kerjanya tu macam mana untuk menghasilkan video yang cantik macam tu. Abang bukan tidak pernah lihat video-video music video animasi, video-video CGI di luar sana. Bukan abang tidak pernah tengok, pernah. Tetapi untuk area Nusantara ni, area Nusantara kita ni, video Wonderland Indonesia yang dihasilkan oleh tim Alfie Rev bersama istrinya sangat-sangat mengagumkan Abang Joy. Tak main-main ni, cakap betul. Reaction yang abang buat ke atas Wonderland Indonesia adalah real. Sebab itu adalah kali pertama abang nonton pada rakaman tu. Bukannya abang tonton dulu dan kemudian abang react. Abang tonton kemudian, bukannya abang tonton dulu dan kemudian abang tonton sekali lagi dan abang rakam. Tidak, abang baru tonton pada masa rakaman tu. Itu sebabnya komen abang dalam video tu agak sedikit, sebab abang tercengang guys. Abang tahu tercengang, mungkin di sana pun guna bahasa tercengang, terpana, terdiam, tinggal wawi saja yang abang boleh cakap, sebab penghasilannya tu memang hebat. Namun di behind the scene Wonderland Indonesia yang pertama, yang kedua dan yang ketiga, abang respect Alfie Rev and the team, terutama dengan istrinya. Kenapa? Sebab abang dapat lihat halangan yang mereka hadapi, tapi mereka mampu selesaikan dan hasilkan satu karya yang cukup bikin abang kagum guys. Bikin abang terfikir macam mana abang bikin, macam mana berbuat. Tapi di behind the scene tu baru abang lihat, wow, rupanya pembikinannya dalam masa 1 bulan. Budget pun sudah kurang. Lepas tu adanya bantuan daripada pihak luar, sponsor. Lepas tu kesuntukan masa. Lepas tu apa lagi, kena kejar masa tu untuk sebelum gelap, sebelum masanya sepatutnya sudah dorang keluar, dorang kena selesaikan rakaman-rakaman tu. Memang lihat di behind the scene part 1, part 2 dan part 3. Kenapa? Di situ kalian akan dapat lihat. Tetapi ini part yang keempat, abang kurang pasti ini cerita apa. Di part 1, part 2 dan part ketiga, part 1, part 2, part ketiga, part 1, part 2, part 3 abang ni bercampur-campur bahasa sudah ni. Di part 1, part 2 dan part 3 kalian boleh lihat bagaimana mereka menghasilkan dari satu scene ke satu scene, kan, halangan yang diorang hadapi, di mana lokasi yang diorang buat rakaman. Ada yang belakang rumah saja pun, ada yang buat di tepi jalan saja pun, ada yang terpaksa cari bukit, ada yang terpaksa terkejar lah, macam-macam ada. So yang keempat, kepada yang sudah nonton, temankan Abang Joy. Yang belum tonton, kita lihat sehingga habis. Sila tinggalkan komen, jangan lupa like dan share sekiranya bermanfaat, dan tinggalkan juga link-link video yang kalian ingin abang reactkan. Tersasul lah bahasa ni. Okey lah guys,
Abang harap kalian boleh paham bahasa abang nih. Kali ini abang banyak cakap sebab abang memang excited untuk yang keempat nih. Yang keempat nih mungkin the final. Oke, adakah the final? Yes, the finale. Behind the scenes of Wonderland Indonesia. Suara latar belakang tuh nanti mungkin abang mau carilah siapa punya suara tuh. Adakah orang Indonesia sendiri punya suara ataupun ya mungkin siapa kan kita tidak tahu. So jangan buang masa, kita tengok sehingga habis ya. Jiwa mesti muda. Let's move. Ini bisa nggak ya? Takutnya aku nggak bisa dapat sponsor, terus kayak buat makan sehari-hari aja kadang mikir. Aduh. Wah tiba-tiba terus langsung cerita sedih nih. Sponsor tidak dapat, makan sehari pun tidak ada. Aduh kasihan pula. Aku sama Kalinka itu kadang Kalinka tuh itulah lingkap istri kepada nih. masih bertahan saya buat beli makan kayak gitu. Aduh. Terus aku tuh nggak Kesian mau pula. kayak ngecewain Sedih orang pula. kita kan. Jadi gimana pun caranya aku harus dapat itu sponsor Wah, kayak gitu. Lingka pun nangis guys. Pengen gitu teman-teman yang di Jogja tuh berangkat ke sini kayak gitu biar mereka juga ada penghasilan kayak gitu. Aduh kesiannya. Wah ini lakaran mungkin lakaran-lakaran tuh yang pembukaan tuh video tuh. Ini. Wah boleh dengar guys bunyi cengkerik, bunyi hutan nih. Ini obor-obor dalam hutan ini memang kreatif gila. Ini video nih, aduh, di pari ini lagi. Pari itu rupanya atasnya itu ukiran, iyalah, batik guys. Ini tuh memang bikin abang merinding guys. Nah, Rex Production ini yang fokus ke lapangan untuk produksi secara sinematografinya, ada kameramen dan lain-lain lah. Pokoknya yang berbau produksi di lapangan. Nah, kalau Dewa Atlantis ini memang fokus memvisualkan hal-hal yang ajaib kayak misalkan kita syuting di gunung. Nah, mereka yang gimana caranya gunungnya terbang dan lain-lain. Jadi mereka yang bertugas untuk ya pesulap-pesulap gitu lah. Biasanya memang kita kerjain secara sederhana, secara Nah ini lain footage. Kita juga pakai laptop meskipun laptopnya high end semua gitu ada. Oh high end memang. Waktu itu kita maksimalin. High tech. Untuk Wonderland Indonesia, sebenarnya Linka tengok adalah screen. sosok yang dibanding landscape itu, landscape Wonderland itu. Dan waktu aku diskusi sama Linka, kita biasanya sebelum tidur diskusi gimana ya Wonderland Indonesia nanti looks-nya seperti apa. Dia udah nyoba bikin sharing sama aku gimana nih untuk landscape utamanya deh. Kalau kita nggak baik di Indonesia ini kan kita otomatis kita akan mundur ke sebuah peradaban di mana Indonesia itu adalah sebuah pulau tersembunyi yang ada sebuah peradaban tersembunyi yang harus kita visualkan. Akhirnya Linka coba simulasi, kita coba deh simulasi kayak gimana loh. Dia bikin Wonderland Indonesia itu yang kalian lihat. Iya. Ini Linka bikin? Abang tidak salah dengar kah? Macam abang yang berjalan di situ tahu ya guys. Bunyi burung, bunyi cengkerik, bunyi serangga. Awalnya nggak sekompleks itu ya, karena itu sangat berat sekali dan meskipun Linka udah pakai laptop yang lumayan high end, speknya Ryzen 9, RTX 3070, No. 32 GB gitu, itu menurutku udah sangat proper gitu. Dia udah Apa yang disebut tadi itu abang boleh paham sedikit ya guys? laptop ini masih kurang. Aplikasi Harus dengan yang laptopnya. lebih powerful lagi, apalagi nanti juga kemungkinan setelah kita analisa proses flow editingnya gitu atau creationnya, itu ternyata butuh banyak orang, nggak bisa Linka juga, nggak bisa Linka sama 2 orang gitu, nggak bisa. Mau tengok Paling nggak tenaga dikerjain kerja sama tuh. orang dengan spek yang tinggi-tinggi semua gitu. Sampai akhirnya kita harus build PC juga gitu kan. Jadi setelah kita analisa finansial kita akan sangat besar lah untuk Wonderland Indonesia. Karena kita kemarin juga sempat rakit PC itu kita hampir 8 juta untuk satu PC-nya gitu. Terpaksa ambil lagi satu PC ya untuk buat. Bisa sama 3 anak itu karena biar mereka lebih fokus. Kalau aku di sini juga
ya, lebih tenang aja sih aku. Jadi misal ruangan di sana kan cuma kapasitasnya 3, jadi aku di sini dan Farah di situ biasanya. Nah, ini aku baru mindahin proyekku ke PC karena sebelumnya aku ngerjain di laptop. PC kena lebih bagus lah. Ini sama laptop satunya udah nggak kuat, udah close terus untuk proyek ini karena berat, terlalu berat. Dan semua tanamannya itu ada animatingnya, jadi kena angin segala macam. Jadi nanti di sini akan ada rumah-rumah daerahnya, ada rumah padang, tongkonan, borobudur, dan ada pul-pul di sana. Tapi sebelum menuju ke sana aku bikin set dulu untuk entrance-nya. Jadi di sini ada gate-nya, ada gerbangnya, tapi gerbangnya itu yang setiap satu kena buat, guys. Pohon lah, ada akar-akarnya segala macam. Nanti ininya teksturnya. Jadi nanti kita coba untuk karena ini aku cantik bisa review ya terlalu untuk teksturnya, jadi kita lihat aja posisi. Nanti di sini akan diberi tumbuhan-tumbuhan, nanti entrance ke sini terus. Nah, jadi aku mau kenalin beberapa temanku di divisi 3D ini animasi. Itu ada Wirawan. Jadi Wirawan itu dari Jogja dan dia membantuku untuk mengeksekusi kebutuhan 3D environment-nya. Terus ada juga Spencer, fokusnya untuk menggerakkan objek-objek hidup gitu, misalkan kayak naga, ubur-ubur kayak gitu. Jadi itu memang jobnya si Spencer. Nah, selanjutnya ada Abeng. Abeng di sini fokusnya untuk menambahkan visual effect atau menambahkan objek-objek. Kalau kalian lihat di scene Padang itu ada ular melingkar, terus pas Alfi bertapa kayak gitu ada burung menghampiri, itu kerjaannya si Abeng. Pas scene di piano itu kan ada bunga yang tumbuh. Nah, itu juga Abeng. Pokoknya Abeng tuh spesialis aja menempelkan objek animasi ke ini. Terus ada pohon yang pas opening Kalimantan, kalau kalian ngeh ada 2 pohon besar di GWK itu tidak real. Halo teman-teman, ini adalah rupanya tidak betul ya lah. Baru abang ingat rekaman yang sebenarnya tidak ada pokok tuh, tahu guys. Karena memang kita dapat ruangannya masih kecil, semoga akan berkembang suatu saat. Nah, di sini adalah di mana semua proses animasi terjadi dari desain, rigging, modeling, animasi, texturing, semua grooming di sini terjadi bersama semua teman-teman ini. Oke teman-teman, ini Wirawan yang baru aku untuk 3D environment. Nah, coba mungkin kita akan tanya-tanya sedikit sama Wirawan gimana proses dia bikin scene-scene mana aja juga, terus kendalanya gimana? Waktu dari awal Mas Alfi itu minta aku untuk membantu Kak Dinka di bagian intro. Jadi yang awalnya intro rumah kul-kul itu tuh diubah jadi yang mencerminkan fantasi lebih yang Wonderland-nya itu. Dia punya montas lah. Montas awal. Abang perbetulkan duduk, guys. Aduh. Excited nih. Nonton lah. Tinggalkan komentar Anda tentang video nih. Tuh, batik. Tapi kayak batik. Nah, kan betul abang. Abang betul. Hehehe. Ya kan, coba kalau teksturnya tuh batik, tapi batiknya tuh yang ada di suatu daerah tuh loh. Nah, akhirnya kepilih batik yang dari Jogja. Oke, halo teman-teman. Ini di sini ada Abeng, dia fokus ke VFX di sini. Nah, ini Abeng. Yang dia kerjain lumayan banyak, jadi kecil tapi banyak dan lumayan perlu kesabaran. Coba Beng, kamu jelasin di sini kamu kerjain part mana aja. Terus yang paling sulit yang mana? Yang sulit itu bagian piano. Piano. Bagian piano sulit karena kita harus pikir ulang bagian piano supaya Simulasi ya kan? simulasinya. Dan ini trackingnya rada susah. Jadi tracking piano itu pas bagian piano kadang suka meleset-meleset. Jadi harus diulang terus. Ulang. Ya sama sedikit masking kayak gini, misalnya ada shadow nih. Masking biar kelihatan. Iya. Kalau kita nggak masking kan begini. Betul, kalau tidak dia kena masking, ya. Masking nih, nanti orang Google sendiri lah apa maksud masking. Selanjutnya itu ada scene ular yang ditarik piring, ya tarik piring Padang. Beberapa kali revisi ularnya, prosesnya itu hampir sama semua. Tengok dia punya bar tuh. Tracking, habis di tracking kita recreate lagi. Mereka yang kenal dengan ini, aplikasi ini dengan tengok, Allah. Pasti paham guys. Abang mau explain, abang tidak pandai mau explain lah. Pari, itu ada teksturnya ular,
Di sini juga aku ganti jadi batik. Oh, ularnya batik tidak perasan. Itu lumayan sih, revisinya baru 2 kali supaya nggak terlalu kelihatan tempel-tempelan sih. Bisa mungkin gimana? Mana yang pokok tuh? Ya. Dari CJ kita bisa nempel ke film footage kita. Baru abang perasan lah guys. Kita masuk ke scene naga yang keluar di set. Ini yang mana? Nah, ini hasil dari simulasinya ini. Jadi simulasi 2 kali kan ya, Bang? Iya. Kalau ini agak ribet tuh karena kita harus foto di bagian sini, di bagian yang pertama pasti ada tracking dulu. Tracking dia punya pergerakan. Foto yang bikin Buat laluan tuh macam mana? Nak terbang ke ini kayak. cara berubah. Sedikit kesulitannya cuman ya kayak gini, tracking malam, terus nggak ada objek yang bisa di tracking. Berubah cahayanya berubah terus, jadi kadang suka meleset, bener-bener adjustmentnya doang. Dan yang paling krusial itu kita harus nambahin motion blur biar nggak kelihatan kalau nggak tajam. Oke, jadi abang ini udah gabung sama Red Production itu. Kalau abang dapat bekerja sama dua orang nih, memang abang di antara orang yang paling tidak pandai lah di situ tuh. Paling mungkin jadi tukang tengok saja nih. Tidur pakai sleeping bag segala macam dan revisi sampai detik-detik terakhir dia udah benar-benar ngerasain dan dia udah paham dan dia udah kebal, oke? Mas ini ada Spencer. Sudah biasa Jadi bikin, kalau kita ketemu kan? dia, Dia sudah kebal. Dia langsung kita Penat tanya, pun tidak jadi "Kamu masalah." mau part mana nih di animasi Wonderland Indonesia ini, dan dia memberanikan diri untuk mencoba. Oke, aku mau ambil part yang mana. Jadi kita serahin semua ke Spencer. Kesulitan kayak di setiap shot itu pasti ada kesulitannya masing-masing. Oke. Tapi yang paling sulit itu di shot yang naganya runtuh sama yang shot alfinya naikin bendera. Shot yang Oh, naganya tengok. kenapa sulit karena berat banget. Sama beberapa kali nyoba simulasi yang mau berhasil itu dikit dan susah. Susah. Terus berapa lama om bikin yang runtuh? Yang runtuh ini kayaknya seminggu. Seminggu. Di yang Alfi nancepin bendera. Untuk itu ya, efek itu 1 minggu guys. Elemen yang harus dipikirin satu-satu. Oke. Jadi harus aku buat ulang UV mappingnya, dan di Blender itu untungnya bisa pakai UV map. Jadi bisa pakai 2 UV map di satu objek. Dan itu Oke. membantu banget. Nah, si naga teriak itu pertamanya kan mau dia runtuhnya dari tebingnya semua. Oke. Nah, ternyata itu berat banget kalau semua tebingnya itu dihancurin. Dan akhirnya jadinya diikat aja ke Alfi dulu. Iya, Dan betul. akhirnya langsung ke naganya yang udah teriak. Tapi tetap dikasih simulation atas sama betul. Ini kan macam betul, Bang. Saya Ini bagian sini nih abang betul-betul kagum gila. Lagu tuh lagi kan, lagu Wonderland Indonesia kan bikin abang tambah. pas Hamin 1 kita meeting, ternyata ada shot tambahan. Itu shot ini sama shot naga teriak di akhir. Iya. Terus waktu hari hanya bentar lagi tambahan shot, Oke. dan saking nggak ada waktunya untuk render, jadi dia pindah ke Unreal yang baru hari itu juga belajar. Untungnya ada Mas Wirawan Oke. yang udah belajar Unreal 2 hari. Oke. Terus selanjutnya ada Farah. Farah ini Ayo. adalah yang menggarap Wonderland Indonesia. Ah, cantik keyboardnya. Dari masih konsep itu dari bulan Maret lah. Jadi Farah itu membantu aku. Waktu itu kan aku lagi ngerjain Istana Negara yang kalian lihat di YouTube Dewa Atlantis. Oh, ada juga. Dewa Atlantis. Oh, yo. Mau cari ada kah nih videonya nih? Nah, itu Kalau Farah. korang ada tolong bagi abang link video ya. Jadi Tiren itu adalah permukaan. Nanti abang Sama Google Farah juga lah cari Dewa bikin Atlantis. apa ya, mapnya lah gitu, kayak Bukit Teletabis, Bolong gitu, yang bisa aku isi danau, bisa aku isi pohon gitu, bisa aku isi Oh, iya. apapun lah bisa aku kreasikan. Jadi memang sebelum anak-anak ini kita berangkatin, itu ada aku sama Farah yang menyiapkan teaser yang untuk kita sebarin nih ke para calon sponsor. Terus yang pertama kali kita upload juga di bulan Juli itu teaser pertama.
Nah, selanjutnya dari divisi sinematografi itu ada teman baru kita juga namanya Mahesa. Mahesa ini akan selalu menjadi pendamping Alfirez untuk editing gitu. Karena kebetulan Mahesa juga menguasai Final Cut Pro lah, jadi udah cocok lah sama Alfi. Dan awal kita kenapa milih Mahesa karena ternyata tesnya dia masuk banget gitu ke kita dan bisa kak nanti ini bisa. Jadi memang dia tuh menyanggupi tapi memang dia super telaten. Jadi karena telatennya itu dia mungkin agak lambat ngerjainnya, dia perlu ruang sendiri fokus. Makanya kayak gitu. Nah dia akan selalu menjadi sahabat Alfi. Setiap kita syuting di lapangan pasti akan ada perubahan, kecil maupun besar itu pasti ada. Jadi Mahesa tuh selalu standby menjaga harta karun itu loh. Karena dia harus menjaga apa ya kesinambungan color palette antara footage ini belum hasil renderan segala macam. Tapi dia minjem laptop bukan laptop Apa? Ya laptop selebriti memang beda guys. Terus ditambah ada kendala kayak pas perform utamanya, scene utamanya tuh apinya mati segala macam. Jadi Shandy perlu bikin api virtual lah di LED-nya. Jadi mungkin beberapa anak mungkin ada yang realize, ada yang sadar kalau itu virtual, tapi beberapa juga kayak nggak ngeh gitu. Jadi memang ada beberapa hal atau kendala yang kita pun juga harus sigap untuk nyari solusi. Nah, 16 Agustus itu aku manfaatin bener-bener dari pagi sampai nggak tidur, pokoknya sampai 17 subuh. Nah di situ aku udah kayak lega, udah tinggal render. Tapi pas aku selesai sholat subuh dan balik ke ruangan itu softwareku udah keluar, dan pas aku coba lagi ternyata nggak bisa. Jadi crash. Terus anak-anak pada kayak beberapa juga panik, kayak apa ya, ada yang bilang itu pasti korup gitu. Dan benar pas aku cek file itu jadi kecil banget size-nya. Di situ aku kayak nangis. Iyalah, nggak bisa gitu kayak wah. Abang sendiri mau buat ini video reaction guys. Terus, tapi ada yang kena panel rosak 2-3 kali. Aduh, ini lagi aduh. Kalau file crash, terus nungguin render, kayak Abeng kan favorit dia suka tidur di lantai, terus Spencer yang suka nungguin render sambil tidur-tidur, pokoknya kayak gitu. Pas hamil beberapa jam itu pasti chaos, semua chaos, dari anak-anak visual yang buru-buru nyetor materi, terus dari anak-anak sinematografi, editing, itu biasanya recheck, terus terlalu nemu revisi, terus musik, kayak mata tuh kan, siapa buat mata tuh? Mata naga. Berkecimpung itu, like, kayak mau kamu lagi makan ya udah sambil mixing segala macam. Biasanya gitu, Sean tuh paling standby kalau untuk soalan musik. Kayak kemarin pun kita dikejar-kejar sampai akhirnya telat upload. Terlewat. Evaluation, penilaian. Siapapun yang lihat anak muda di sini yang lagi bikin project, tolong permudah. Comil. Cute. Sebelum ada teman-teman semua lah, sebelum kita bisa nonton di Rambis ini tahu berangkat terus kita itu udah kayak mati-matian guys. Tapi di situ kita makan kayak kita harus bisa 50.000 sehari gitu semua orang. Jadi kita itu sangat mirip banget lah kita bahasa di waktu itu, dan berjuang nyari sponsor. Nyari sponsor, terus kondisinya lagi pandemi juga. Tapi kita harus bisa tetap sampai pribadi sampai ke akhir, dan ini dan aku bilang kayak kita dan ini kita meyakini sponsor gitu, mereka bisa support, dan itu gak gampang, itu kita udah kita wakil. Iya betul. Itu tiap hari sampai gaji gitu ngirimin sampai ini dan lain-lain gitu. Nah kalau dari kamu Jack, gimana? Apa maksudnya sampai akhirnya kamu menyudahi Doni Salman, ya. Dulu mungkin bisa, kan kamu yang lebih tahu gitu, maksudnya itu gimana sampai akhirnya kita bisa merealisasi ini, dan sekarang orang-orang lagi berlomba untuk ngobrol sama kita gitu. Kamu Kan dari pertama kesini tuh ya Rif lagi krisis lah ya. Aku tuh sempet mikir ini bisa nggak ya, takutnya
aku nggak bisa dapat sponsor. Terus Oh, kayak buat tugasnya mungkin mencari sponsor ya guys. kadang mikir, Ya. Oh, sedih lagi, duh, kesian. Cumilnya, cumil, soalnya aku sama cute. aku sama Kalinda tuh kadang mikir Nah ini tadi ya. masih bertahan gak ya buat beli makan kayak gitu kan. Terus aku nggak mau kayak kecewain ke Alfi Kalinda kan, jadi gimana pun caranya aku harus dapat itu sponsor kayak gitu. Aku pengen gitu teman-teman yang di Jogja tuh berangkat ke sini kayak gitu, biar mereka juga ada penghasilan kayak gitu kan, apalagi lagi pandemi Kesian. sepi kayak gitu. Jadi gimana pun caranya aku harus dapat sampai aku bisa nge-DM Kang Doni kayak gitu kan. Itu juga nggak di luar pikiran aku buat kayak ke Kang Doni gitu. Terus Kang Doninya welcome, pas dapat sponsor tuh aku kayak bisa kayak Eca tuh ngerasa bisa hidup lagi, soalnya Eca tuh lihat teman-teman Eca bisa dapat kerjaan lagi, bisa dapat penghasilan lagi gitu di proyek ini kayak gitu. Jadi makanya seneng Sedih ya guys. kayak gitu. Kayak gitu. Dengan proyek Ada Wonderland ini kayak tiba-tiba bisa Wonderland banyak yang menghubungin Eca, menghubungin manajernya Kak Alfi. Tuh kayak ngerasa seneng, oh kedepannya Rep bakal hidup lagi nih, bakal ada job desk lagi meskipun pusing, banyak kerjaan, maksudnya pusing ngatur waktunya sih, lebih ke ngatur waktunya kayak gitu. Oh, Kalvi bisa nggak tanggal segini kayak Rep bisa nggak ya tanggal segini kayak gitu. Tapi apa yang penting Rep hidup lagi kayak gitu. Jadi anak-anak nggak akan pergi ninggalin Kak Alfi kayak gitu aja. Cuman takut orang-orang pergi ninggalin Kak Alfi aja itu. Sebab pula kesusahan yang dong hadapi ya guys. Come on, Alfi Ref Team. Sian pula tengok tuh. Ya Eca. Ngerti bahwa Indonesia tuh mengapresiasi, makanya mereka tuh nunggu dulu gitu, kayak harus ada kita tuh harus kerja keras banget dulu lah baru mereka kayak percaya gitu. Padahal kita tuh ngelakuin nyajiin karya kayak gitu juga Ya betul. Susah mencari sponsor sehingga kita sudah selesai buat kerja baru dong nampak kita punya hasil guys. terus manggung juga belum ada, terus makan juga terbawa begitu dari kita. Duit makan tinggal 5 juta, berapa banyak saja itu? Karena kita nggak bisa ngasih kerjaan, paling nggak aku juga kalau memang teman-teman ada yang punya rasa nyerah atau merasa di Bali belum istilahnya belum ada harapan, oke silakan pulang. Oh, ya. Pulang. Tapi kalau masih mau menunggu keajaiban, silakan kita ini menunggu keajaiban. Meyakinkan orang ketika belum terjadi itu nggak gampang. Ya betul, bukan senang. Aku kalau dari hatiku, tapi kalau kalian mau bertahan coba deh, bertahan dulu aja. Tapi kita bisa makan dulu. Emang kita nggak ada penghasilannya, kita nggak akan ada pemasukan per bulan. Dan itu aku sama itu waktu itu minta maaf. Paling nggak kita jamin bisa tidur tenang dan bisa makan, udah itu doang. Sampai keajaiban ini datang. Hari ini keajaiban itu datang. Ya, betul. Satu keajaiban. Perkataan yang sesuai, sangat-sangat sesuai. Keajaiban. Aduh, halangan tapi penghasilan dia guys. Tapi ya memang bukan senang mau buat orang percaya dengan apa yang kita nak buat guys, bukan senang. Even abang sendiri pun kalau abang tidak kenal Alfi Ref minta sponsor, abang pun akan berpikir panjang apa ini apa itu. Tapi syukur alhamdulillah mereka betul-betul buat. Dah habis. Allahu Akbar. Tidak sangka pula ini adalah video terakhir behind the scenes Wonderland Indonesia. Abang rasa abang perlu tengok lagi sekali ke semua behind the scene Wonderland Indonesia. Abang mau amati lagi. Sebab maaf daripada Abang Joy,
abang kurang arif, kurang paham sedikit bahasa-bahasa Indonesia yang digunakan. Dan kebanyakan rakaman-rakaman abang adalah pertama kali abang nonton, pertama kali abang lihat video-video behind the scene, termasuk Wonderland Indonesia tersendiri, pertama kali abang nonton. Jadi tidak ada ulangan. So mungkin abang ada sedikit kurang paham bahasa-bahasa. Tetapi perjalanan cerita dorang dalam behind the scene abang dapat lihat. Kesusahan, kepayahan, struggle orang tu. Macam kata Ica tadi, kepayahan makan pun mungkin tidak cukup, and so on, sponsor pun tidak ada, duit pun mau habis. Tapi yang abang kagum sangat-sangat tu, mereka boleh buat hasil karya Wonderland Indonesia ni dalam masa sebulan. Dan niannya ditayangkan pada abang kurang pasti sama ada pada waktu Hari Kemerdekaan Indonesia ataupun sehari selepas tu, abang kurang pasti, maafkan abang. Tapi yang pastinya Wonderland Indonesia punya movie ni, video ni meletup guys, meletup. Bagi abang meletup. Abang sehinggakan kalau boleh ada episod keberapa pun tentang behind the scenes ni, abang akan react. React kerana abang tidak tahu macam mana caranya untuk menghargai lagi, macam mana abang ingin ekspresikan lagi betapa excitednya abang tengok behind the scenes ni. So kepada kumpulan tim Alfie-Rev, abang mengucapkan tahniah, korang memang best. Linka best, semua barisan tim Alfie-Rev, you all are the best. You are all are the best. Tahniah dan tahniah. Abang tidak tahu mau cakap apa lagi. Jangan lupa menonton Wonderland Indonesia. Alright, kepada rakan-rakan subscriber, terima kasih kerana sudah menonton sehingga ke final yang terakhir ni. Dan sehingga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Daripada Abang Joy, jiwa mesti muda. Adios amigos. Assalamualaikum.